Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ikut Nanda Bagus Kertiasa dengan NPM 231010038 dari kelas F. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas hukum perdata internasional dengan Ibu Selvi Harvia yang akan menjelaskan tentang beberapa konsep penting dalam hukum perdata internasional. Yang pertama yaitu pengertian. Hukum perdata internasional adalah hukum yang mengatur tentang masalah orang perorangan, orang dengan badan hukum, dan badan hukum dengan badan hukum yang mengandung unsur asing. Unsur asing yang dimaksud dalam HPI tidak hanya mengatur kewarganegaraan saja, tetapi juga mengatur domisili, tempat di mana perjanjian itu terjadi, atau tempat perbuatan hukumnya. Letak benda tak bergerak dan bendera kapal juga termasuk dalam hukum HPI. Bendera kapal juga termasuk dalam unsur asing. Masalah HPI diselesaikan secara litigasi, yaitu perkaranya diselesaikan di pengadilan. Masalah-masalah pokok HPI, yaitu hukum apa yang berhak mengadili atau dikenakan. 2. Pengadilan mana yang berhak mengadili. Dan yang ketiga, sejauh mana putusan itu berlaku. HPI itu menganut aliran. Yang pertama yaitu aliran internasional. Aliran internasional yaitu HPI yang melampaui batas suatu negara atau menganut unsur asing. Lalu aliran nasional yaitu penyelesaian mengikuti aturan negara yang dipilih untuk tunduk dan patuh pada hukum negara tersebut. Sumber hukum HPI ada dua yaitu masa sebelum 1945 dan setelah 1945. Setelah 1945 terdapat pasal 16 AB yang berisi pengaturan tentang status warganegaraan. Maka dalam menentukan kewarganegaraan, seseorang dapat menggunakan sumber hukum pasal 16 AB. Pasal 17 AB yaitu berisi pengaturan mengenai letak benda suatu objek, yaitu benda tak bergerak, contohnya seperti bangunan atau tanah. Jika benda bergerak, dapat mengikuti si pemiliknya berada. Lalu pasal 16 AB yaitu berisi pengaturan mengenai di mana perjanjian suatu negara atau formil terjadi, maka menjadi pertanggungjawaban juga di negara itu. Jika timbul permasalahan mengenai perjanjian, dapat menggunakan dasar hukum pasal 16 AB, 18 AB. Lalu pasal 131 IS, yaitu penentuan golongan penduduk, dan pasal 163 IS yang mengatur hukum yang diberlakukan kepada golongan tersebut. Setelah merdeka, hanya berlaku pasal 16, 17, dan 18 AB. Dalam penyelesaian masalah itu terdapat dua cara, yaitu litigasi dan non-litigasi. Non-litigasi yaitu menggunakan negosiasi, mediasi konsilasi, dan arbitrase. Selanjutnya, titik taut. Titik taut yaitu fakta-fakta yang terdapat dalam peristiwa HPI. Titik taut terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Primer adalah titik taut pembeda, yaitu penentuan peristiwa itu HPI atau tidaknya. Dan yang kedua sekunder, yaitu titik taut penentu titik taut yang menentukan unsur asingnya, yaitu kewarganegaraan, domisili, atau letak benda, dan tempat dilaksanakannya perbuatan tersebut. Selanjutnya yaitu tentang status personal. Selanjutnya saya akan membahas tentang status personal. Kualifikasi, teori kualifikasi berdasarkan Lex Fori dan Renvoy atau penunjukan kembali. Pertama tentang status personal. Dalam hukum perdata internasional, status personal adalah keadaan hukum yang melekat pada seseorang. Misalnya mengenai kecakapan bertindak, perkawinan, perceraian, dan hubungan keluarga. Untuk menentukan status personal, seseorang terdapat dua asas yang digunakan oleh berbagai negara. Yang pertama adalah asas kewarganegaraan atau lex patri. Selanjutnya, asas ini status personal seseorang ditentukan berdasarkan hukum nasional atau hukum negara, kewarganegaraannya. Jadi meskipun seseorang berada di luar negeri, status personalnya tetap mengikuti hukum negara asalnya. Negara yang menganut asas ini antara lain adalah Belgia, Prancis, dan beberapa negara yang pernah dipengaruhi sistem hukum Prancis atau negara jajahan Prancis. Yang kedua adalah asas domisili atau lex domisili. Selanjutnya asas ini
Menurut asas ini, status personal seseorang ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku di tempat tinggal atau domisilinya. Dengan demikian, hukum yang digunakan bukan berdasarkan kewarganegaraan, melainkan berdasarkan tempat seseorang menetap. Negara yang menganut asas ini adalah antara lain Inggris, Afrika Selatan, Skotlandia, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kualifikasi hukum. Kualifikasi dalam hukum perdata internasional adalah kualifikasi untuk menentukan bagaimana suatu fakta atau masalah hukum dikategorikan, sehingga dapat diketahui hukum mana yang harus diterapkan. Terdapat dua jenis kualifikasi, yaitu kualifikasi fakta. Kualifikasi fakta yaitu proses pengelompokan fakta-fakta yang terjadi dalam suatu perkara hukum untuk menentukan masalah hukum yang sedang dihadapi. Dengan kata lain, hakim terlebih dahulu menilai fakta yang ada, kemudian menentukan apakah perkara tersebut termasuk masalah seperti perkawinan, waris, atau perjanjian. Yang kedua yaitu kualifikasi hukum atau legal qualification. Kualifikasi hukum merupakan penggolongan atau pembagian kaidah-kaidah hukum ke dalam bidang atau kategori hukum tertentu. Tujuannya agar diketahui aturan hukum yang paling tepat untuk digunakan dalam menyelesaikannya. Berikutnya adalah saya akan membahas kualifikasi berdasarkan Lex Sophie. Teori ini dikemukakan oleh Franz dari Jerman dan Bartin dari Prancis. Menurut teori ini, proses kualifikasi harus dilakukan berdasarkan hukum negara tempat pengadilan yang mengadili perkara tersebut atau disebut lex fori. Artinya, hakim akan menggunakan sistem hukum negaranya sendiri untuk menggolongkan dan memahami suatu perkara. Ada dua alasan utama mengapa teori ini digunakan. Yang pertama yaitu kesederhanaan. Dengan menggunakan hukum negaranya sendiri, hakim akan lebih mudah memahami dan menentukan aturan hukum yang berlaku terhadap perkara yang sedang diperiksanya. Kedua adalah kepastian hukum. Para pihak yang berperkara dapat memperkirakan bagaimana perkara mereka akan dikualifikasikan oleh hakim karena menggunakan sistem hukum yang berlaku di negara pengadilan tersebut. Terakhir, yaitu mengenai renvoi atau penunjukan kembali. Renvoi terjadi ketika kaidah hukum perdata internasional atau negara menunjuk hukum negara lain untuk diterapkan. Tetapi, hukum negara yang ditunjuk tersebut justru mengembalikan penunjukan hukum itu kepada negara pertama atau bahkan menunjuk kepada pihak negara ketiga. Dalam materi ini dijelaskan bahwa terdapat dua pengertian penunjukan. Yang pertama yaitu penunjukan ke arah hukum internasional dari suatu negara tertentu yang disebut skor meusung. Dalam hal ini digunakan hanya aturan-aturan material negara yang ditunjuk. Yang kedua, penunjukan ke arah seluruh sistem hukum suatu negara yang disebut Gesamtverfassung. Dalam pengertian ini tidak hanya hukum material saja yang diperhatikan, tetapi juga aturan hukum perdata internasional negara tersebut. Secara umum, renvoi dapat diartikan sebagai penunjukan kembali atau penunjukan lebih lanjut oleh kaidah hukum perdata internasional dari suatu sistem hukum asing yang sebelumnya telah ditunjuk oleh kaidah HPI, negara pengadilan. Sebagai kesimpulan, hukum perdata internasional mengatur hubungan hukum untuk mengandung unsur asing. Dalam penerapannya, dikenal penentuan status personal melalui asas kewarganegaraan dan domisili. Proses kualifikasi untuk menentukan kategori suatu perkara, teori lex fori yang menggunakan hukum pengadilan sebagai dasar kualifikasi, serta konsep renvoi yang berkaitan dengan penunjukan kembali hukum yang berlaku. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.